Inilah detik-detik saat longsor menerjang pemukiman warga di Kampung Pamokoan, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Tebing setinggi puluhan meter longsor akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Warga panik khawatir ada pemilik rumah yang berada di sana. Akibat longsor, 5 rumah warga hancur tertimbun material tanah. Sementara 2 rumah lainnya rusak berat pada bagian belakang. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah dibantu warga menggali tanah dengan alat seadanya untuk mencari barang berharga yang bisa diselamatkan. Sebanyak 37 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat kerabat yang lebih aman. Warga berharap bantuan pemerintah agar bisa didistribusikan kepada para warga yang terdampak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan News melaporkan. Detik-detik angin kencang merobohkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Angin kencang tiba-tiba menyapu sejumlah tenda UMKM milik warga hingga membuat panik. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian meninggalkan lokasi saat kejadian. Selain itu, panggung utama yang sedianya akan jadi tempat kegiatan festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Ini persiapan untuk kegiatan apa? Persiapan festival semua teman-teman UMKM hampir 100% itu barang sudah ada di lokasi. Tenda hancur. Hancur tenda. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski demikian kerugian atas bencana ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pohon tumbang menimpa 4 kendaraan saat hujan deras disertai angin kencang di Jakarta Selatan. 1 orang meninggal dunia. Sebuah bus antar kota menabrak truk kontainer yang melintas di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kernet dan supir bus meninggal dunia. Biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah turun 2 juta rupiah menjadi 54,1 juta rupiah. Pemerintah dan DPR pastikan meski ada penurunan biaya, kualitas pelayanan bagi jemaah tetap menjadi prioritas. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Sebuah rumah sekaligus toko grosir di Samosir, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena tumpukan kembang api dan petasan ikut meledak. Akibat kebakaran, salah seorang penghuni ruko tewas diduga masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Ledakan kembang api hingga petasan dari sebuah rumah sekaligus toko grosir yang terbakar di Desa Simbolon, Kecamatan Palipi, Samosir, Sumatera Utara sempat membuat panik warga. Kebakaran toko grosir milik Dipos Naibaho ini terjadi pada Kamis pagi saat toko masih tutup dan pemiliknya masih tertidur lelap. Kobaran api langsung membesar, membakar seluruh isi toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dua unit damkar milik Pemkab Samosir yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun naas, salah seorang penghuni ruko yang merupakan anak Dipos Naibaho, yakni Andi Naibaho, ditemukan tewas di dalam kamarnya diduga masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Dugaan sementara kebakaran dipicu akibat korsleting listrik yang menyambar petasan hingga kembang api sebelum api membesar, membakar seluruh bangunan ruko. Polisi dari Polres Samosir kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
Sebuah ruko yang dijadikan mes karyawan warung bakso di Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, ludes terbakar. Kebakaran sempat membuat 3 orang karyawan terjebak di lantai 3. Beruntung mereka berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api berkobar hebat. Api berkobar hebat di sebuah ruko yang juga mes karyawan warung bakso di Jalan Krekot 2 Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Banyaknya barang dan material bangunan yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. 3 karyawan sempat mencoba memadamkan api dengan apar, namun api semakin tak terkendali. Beruntung ketiganya berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api benar-benar membakar habis bangunan beserta isinya. Dugaan sementara api diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari kipas angin yang menyala. Tabung pemadam kebakaran Pak ke atas, tapi cepat meluas, jadi tabung pemadam kita tidak mengcover sepertinya Pak. Nah, baru salah satu rekan saya hubungin pemadam kebakaran tadi Pak. Selang 1 jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil damkar dengan 30 personil diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian yang diderita penyewa maupun pemilik ruko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Informasi selanjutnya pemirsa, lebih dari sepekan banjir melanda kota Semarang, Jawa Tengah. Hingga hari ini genangan air masih merendam jalur Pantura Kaligawe, menyebabkan lumpuhnya arus kendaraan kecil. Warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk menjalankan aktivitas. Lebih sepekan banjir melanda kota Semarang, ketinggian air di kawasan Kaligawe masih mencapai 60 hingga 70 cm. Akibat banjir belum surut, akses jalan penghubung hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar. Sementara itu, aktivitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet dan gerobak angkut kendaraan untuk mempermudah mobilisasi. Tadi ngantar anak sekolah dari RW 8. Belum juga surut Bang ya? Belum juga, yang hari ini malah nambah. Surutnya cuma sedikit, ya yang mau keluar ya. Kalau nggak mau berendam ya harus dibantu. Meski telah dilakukan penyedotan air dengan pompa, namun air tak kunjung surut. Ada 3 kelurahan yakni Kaligawe, Tambak Rejo, dan Sawah Besar masih tergenang air hingga mencapai 70 cm. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santriwati meninggal dunia setelah sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo ambruk. Sejumlah santri juga mengalami luka-luka. Asrama putri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibatnya 1 orang santriwati dinyatakan meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Keluarga telah memakamkan korban, sementara korban lainnya 6 orang dirawat di Puskesmas Besuki, 4 orang dirawat di RSUD Besuki, dan 1 orang dirawat di RSIA Jatimnet. Diketahui peristiwa terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Pihak kepolisian telah menggelar olah TKP guna mencari penyebab kejadian. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, pohon tumbang menimpa 4 kendaraan saat hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah kawasan di Jakarta. Akibat peristiwa tersebut, seorang korban meninggal dunia. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah kawasan di Jakarta. Sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan menimpa 4 unit kendaraan mobil pada Kamis sore. Tidak hanya pohon tumbang, jalan ini juga tergenang air akibat luapan kali Dharma Wangsa. Terkait peristiwa itu, petugas pemadam kebakaran mendatangi lokasi guna melakukan evakuasi mobil yang tertimpa pohon. Selain itu, terdapat 1 korban meninggal yang dievakuasi petugas ke rumah sakit. Tiba-tiba pohon beringin rubuh dan menimpa 4 unit kendaraan.
dari salah satu kendaraan ada korban, itu bernama Adi, berumur 50 tahun. Korban sudah bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kini arus lalu lintas di Jalan Dharma Wangsa Raya dialihkan lantaran jalan ditutup sementara waktu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.